pada apakah biaya-biaya tersebut terpengaruh atau tidak terhadap jumlah barang atau produk yang diproduksi. Dalam hal ini, kalau di bagian yang ini, kita membagi total biaya produksi itu terhadap dua kelompok besar, yaitu ada manufacturing cost, kemudian ada general expenses. Nah, eh, untuk yang manufacturing cost itu sebenarnya terbagi menjadi tiga bagian saja, yaitu ada direct production cost, kemudian ada fixed charge, kemudian ada plant overhead cost. Nah, sementara untuk general expenses itu ada administrative expenses, ada distribution and marketing expenses, kemudian ada research and development, kemudian ada financing, dan yang terakhir adalah gross earning expenses. Jadi kalau sayangnya Bu Dona nggak kasih warna apa namanya berbeda ya yang di sebelah kanan ini. Nanti coba Bu Dona edit biar terlihat bedanya. Nah, tetapi bisa kita lihat bahwa yang manufacturing cost sama general expenses memang terlihat berbeda ya. Jadi kalau general expenses itu memang tidak terkait dengan manufacturing, tidak terkait dengan biaya produksi, kayak biaya administrasi, distribusi, marketing, research development, financing itu kan tidak terkait dengan manufacturing cost. Nah, penjelasannya ada di penjelasannya ada di slide-slide berikutnya, yaitu ini yang tiga kelompok yang pertama ya. Jadi yang ini adalah manufacturing cost yang ada tiga. Nah, ini adalah tiga yang pertama. Nah, eh, direct production cost ini biasanya adalah biaya-biaya yang memang secara langsung directly itu bisa dihubungkan dengan biaya manufacturing atau proses manufaktur atau proses operasional. Contohnya gini, kayak kita misalnya sedang bicara tentang raw material, gitu ya. Kalau kita mau menghitung gitu, berapa besaran eh, direct production cost, maka kita akan mudah menghitung berapa biaya raw material ini. Karena apa? Karena tinggal dikalikan saja kan. Misalnya gini, kita butuh bahan bakunya berupa etilen. Etilen itu eh, per kiloliternya atau per liternya berapa itu. Atau kita perlu misalnya NaOH, NaOH-nya berapa per kilogram atau per tonnya. Nah, dari neraca massa, kan kita bisa menghitung berapa kebutuhan raw material untuk satu kali siklus atau untuk berapa penyimpanan. Karena biasanya penyimpanan itu kan tidak harus selalu sesuai dengan satu kali siklus produksi ya. Jadi bisa disimpan untuk 14 hari, bisa disimpan untuk 1 bulan misalnya. Nah, ciri khas dari production cost itu dia bisa dihitung langsung, jadi directly. Jadi misalnya let's say kita butuh penyimpanan 14 hari itu sebanyak sekian ribu ton misalnya. Maka kalau 1 tonnya X dolar, maka tinggal dikali 1.000 kan gitu. Nah, itulah kenapa disebut direct production cost. Kemudian bisa juga direct production cost itu dikaitkan dengan eh, labor atau tenaga kerja. Jadi misalnya kita kaitkan dengan operating labor. Ini juga mudah gitu ya. Mudah directly connected ke manufacturing operation. Misalnya eh, kita butuh satu alat itu kayak misalnya kalau kita lihat di Timber House gitu. Di Timber House itu kan di referensi kalau reaktornya itu batch, beroperasinya secara batch, maka satu reaktor itu butuh minimal satu worker. Jadi satu operator. Jadi kalau kita punya 2 reaktor, punya 3 shift gitu ya, maka tinggal dikali aja. Karena satu orang itu kebutuhannya untuk satu reaktor per shift per day gitu. Jadi kalau ada 3 shift, maka kalau kita punya satu reaktor batch, maka kita perlu minimal 3 orang operating labor untuk reaktor itu aja. Nah, gajinya berapa gitu kan? Berarti kan tinggal dikali 3, entah itu per hour atau per bulan gitu, atau per tahun kita tinggal kalikan. Itulah kenapa disebut direct production cost.
yang menjadi kata kunci adalah directly ini. Nah, berbeda dia dengan fixed chart gitu ya. Kalau fixed chart ini biasanya